Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau gali sesuatu yang mungkin paling dasar ya, tapi juga penuh misteri dalam hidup, seks dan kematian. Dua hal yang nggak bisa dihindari ya. Betul, filsuf George Santayana itu pernah bilang, bagus banget dia menyebut seks itu naluri bisu dan kuat, yang terus-menerus bawa tubuh dan jiwa ke arah lain. Dan itu ngasih makna dan keindahan terdalam. Wah, dalam ya maknanya. Dalam sekali. Dan yang menarik loh, bahkan seorang Charles Darwin ya, kita tahu lah ya, arsitek teori evolusi, itu ngaku kalau subjek ini tuh bikin bingung. Dia nulis, seluruh subjek ini masih tersembunyi dalam kegelapan. Wow, Darwin aja bilang gitu ya. Iya, ini nunjukin betapa kompleksnya topik yang bakal kita kupas dari bab 8 materi kita ini. Kita coba kasih sedikit cahaya lah ya, dari sudut pandang evolusi. Kenapa sih seksualitas itu muncul, dan kok ya nyambungnya sama kematian gitu? Oke, jadi kalau Darwin aja masih meraba-raba, misi kita kali ini, bareng Anda semua, kita coba pahami nih, kenapa sih evolusi milih jalan reproduksi seksual yang kelihatannya ribet dan ya mahal gitu. Kan ada cara lebih gampang mungkin. Mhm. Dan yang lebih penting lagi, gimana pilihan ini ngebentuk siklus hidup dan mati kita. Bukan cuma kita sebagai individu, tapi juga kelangsungan spesies. Yuk kita urai bareng-bareng. Oke. Nah, untuk ngerti kenapa seks itu penting, kita lihat dulu alternatifnya ya. Reproduksi aseksual. Ini cara paling dasar dan ya dalam beberapa hal paling efisien. Aseksual, maksudnya yang nggak perlu pasangan itu. Betul. Kayak bakteri, beberapa tumbuhan, hewan sederhana, mereka bisa membelah diri atau numbuhin tunas gitu. Hasilnya, keturunan yang genetiknya plek sama induknya. Cloning lah intinya. Cloning diri sendiri. Kedengerannya efisien banget ya. Kayak mesin fotokopi gitu. Cepet, nggak usah cari-cari pasangan, hasilnya sama persis. Ideal banget dong kalau lingkungannya stabil. Nah, itu dia. Kelihatannya ideal tapi ada tapinya. Efisiensi itu ada harganya, terutama buat jangka panjang. Masalah utamanya itu kurang variasi sama numpuknya mutasi berbahaya. Mutasi berbahaya, maksudnya gimana tuh? Gini, bayangin mesin fotokopi tadi. Kalau ada noda dikit di dokumen asli, semua kopiannya kan bakal ada noda itu juga. Iya, iya. Nah, kalau Anda ngopi dari kopian yang udah ada nodanya, ya nodanya nambah lagi, atau palingkah tetap ada. Di reproduksi aseksual, kalau muncul mutasi genetik yang jelek, mutasi itu ya pasti turun ke semua generasi berikutnya. Nggak ada cara ngebuangnya. Oh, jadi kayak bola salju gitu ya? Kesalahan genetik numpuk terus nggak bisa dibersihin. Sama, beban mutasi ini jadi berat banget. Akhirnya seluruh keturunan klon itu jadi lemah, nggak bisa adaptasi, ya ujung-ujungnya punah. Ada istilahnya Muller's Ratchet, proses penurunan kebugaran yang nggak bisa dihindari. Ah, oke. Muller's Ratchet. Jadi, karena ancaman kepunahan gara-gara kesalahan numpuk ini, muncullah seks sebagai solusi evolusi. Ini lebih dari sekedar biar punya anak dong ya? Benar. Secara mendasar, seks itu intinya pertukaran dan penggabungan ulang materi genetik, DNA, antara dua individu. Kayak mengocok ulang kartu genetik lah di tiap generasi. Jadi muncul kombinasi baru terus. Kacau kartu genetik. Ya, ada analogi menarik nih di bab 8 dari Samuel Butler. Ayam betina itu cuma cara bagi sebutir telur untuk menghasilkan telur lain. Ini nunjukin, dari kacamata gen, kita ini organisme. Cuma kendaraan sementara aja buat si DNA ini. Buat replikasi dan nyoba kombinasi baru. Wow, kita cuma kendaraan buat gen. Itu radikal juga ya cara pandangnya. Jadi dorongan buat tukaran kartu genetik ini kuat banget sampai bikin evolusi mekanisme yang ribet gitu. Kayaknya sih gitu. Materi kita ini ngegambarin gimana proses tukeran gen awal itu mungkin sederhana banget, agak kaku malah. Digambarinya komedi kamar tidur mikroba. Hahaha, komedi kamar tidur mikroba. Iya, tapi keuntungan jangka panjangnya itu, terutama soal variasi tadi, gede banget. Sampai seleksi alam itu kuat banget mendorong munculnya perangkat keras yang makin canggih. Perangkat keras kayak organ reproduksi gitu. Betul. Organ reproduksi, sistem sinyal kimia kayak feromon, tahu kan? Zat kimia yang memicu respon sosial itu. Sampai ritual kawin yang kadang rumit dan, wah, keren banget. Dan bukan cuma hardware ya, tapi softwarenya juga kan. Maksudnya gairah, rasa tertarik, dorongan kawin, yang kadang rasanya kuat banget sampai nggak rasional, itu semua bagian dari mekanisme evolusi juga.
biar tukaran gen ini kejadian. Itu interpretasi yang kuat ya dari kacamata evolusi. Dorongan-dorongan ini bisa dilihat sebagai adaptasi psikologis, biar kita, organisme, aktif nyari kesempatan buat rekombinasi genetik. Analogi di sumber soal kolektor yang nggak bisa nahan diri tukeran barang langka itu pas banget. Kayak ada dorongan alami buat berdagang materi genetik ini. Soalnya untungnya gede banget buat kelangsungan garis keturunan. Oke. Coba kita dalemin lagi soal untungnya tadi. Variasi genetik. Sepenting apa sih variasi ini sampai sepadan sama semua keribetan reproduksi seksual? Penting banget. Variasi genetik itu ibaratnya bahan mentah utama buat evolusi lewat seleksi alam. Dunia ini kan berubah terus ya. Iklim ganti, predator baru muncul, penyakit baru ada. Nah, populasi yang genetiknya beragam punya peluang lebih gede buat bertahan. Kenapa gitu? Ya karena dalam keragaman itu, kemungkinan besar ada aja individu yang kebetulan punya kombinasi gen yang pas. Misalnya, tahan sama penyakit baru, atau bisa toleran sama perubahan lingkungan. Nah, mereka inilah yang bakal survive, punya anak, dan nurunin gen bagusnya itu. Jadi seks itu kayak polis asuransi gitu ya buat spesies. Bikin banyak variasi acak, siapa tahu ada yang cocok buat masa depan yang nggak pasti. Bisa dibilang gitu, iya. Strategi jangka panjang yang bertaruh pada keragaman. Tanpa variasi dari seks, spesies itu kayak pasukan klon. Rentan banget sama satu penyakit atau satu perubahan lingkungan aja bisa habis semua. Ngeri juga ya kalau gitu. Makanya variasi itu penting. Menariknya lagi, di bab 8 ini ada gagasan kalau proses tukaran gen dalam seks itu mirip-mirip fungsinya sama cara beberapa mikroba, kayak virus, nyisipin materi genetiknya ke inang. Jadi seks itu kayak infeksi yang disengaja. Dan sama-sama untung. Kedua inang tukaran materi genetik biar keturunannya lebih tangguh. Infeksi yang untung. Wah, cara pandang baru lagi nih. Oke, selain variasi, ada lagi untungnya dari ngocok gen ini. Ada, penting juga, peremajaan DNA. Kan tadi kita bahas, organisme aseksual itu rentan sama akumulasi mutasi jelek. Nah, seks nawarin solusi. Dengan gabungin genom dua individu, ada kemungkinan mutasi jelek dari satu orang tua ketutup sama gen bagus dari orang tua lain. Oh, jadi kayak saling melengkapi gitu ya? Bisa gitu. Plus, proses rekombinasi pas pembentukan sperma dan sel telur itu bisa bantu perbaiki kerusakan DNA atau nyingkirin kombinasi gen yang jelek. Jadi, seks itu nggak cuma bikin yang baru, tapi juga memperbaiki atau minimal nutupin yang lama gitu. Kayak di-reset tiap generasi. Betul. Ngasih awal baru buat kumpulan gen tiap generasi. Ngebersihin sebagian sampah genetik yang numpuk. Makanya, garis keturunan yang aseksual terus-terusan dalam jangka waktu evolusi yang panjang itu cenderung mentok dan punah. Nggak ada mekanisme permajaan ini. Pantesan ya? Sementara seks, dengan segala keribetannya, bikin garis keturunan bisa terus bertahan dan adaptasi jutaan tahun. Penulis sumbernya malah bilang, ada alasan biologis kenapa kita cenderung bersukacita ya waktu aktivitas seksual. Ada kaitannya sama mekanisme pembaruan vital ini. Masuk akal sih. Nah, ini ngejelasin kenapa seks itu fundamental. Tapi kan kita tahu ya, cara seks diekspresikan itu bisa beda-beda banget. Terutama antara jantan dan betina di banyak spesies. Bab 8 bahas ini juga. Ya, masuk ke strategi seksual yang beda. Perbedaan paling dasar, terutama di hewan ya, itu datang dari investasi yang nggak sama dalam sel kelamin atau gamet. Investasi nggak sama, maksudnya? Gini loh, betina itu umumnya ngasilin sel telur yang relatif sedikit, ukurannya besar, penuh nutrisi. Bikinnya itu mahal secara energi. Nah, sebaliknya, jantan itu biasanya ngasilin sperma banyak banget, kecil-kecil, dan relatif murah bikinnya per satuan. Oh, jadi beda modal awalnya ya. Sedikit telur yang mahal lawan jutaan sperma murah. Terus ngaruhnya ke perilaku gimana? Nah, perbedaan modal ini seringnya, ya nggak selalu sih, tapi seringnya bikin strategi reproduksinya beda. Karena tiap telur itu berharga banget dan modalnya gede, betina ya cenderungnya lebih pemilih soal pasangan. Lebih selektif gitu ya? Iya. Nyari tanda-tanda kualitas genetik yang bagus, atau yang punya sumber daya, atau yang kelihatan bakal jadi bapak yang baik. Kan nggak mau modal berharganya sia-sia sama pasangan yang jelek. Fokusnya juga seringnya lebih ke ngurus anak setelah lahir, biar investasinya berhasil. Sementara jantan, karena spermanya murah dan banyak, strateginya beda. Umumnya gitu ya, karena modal per gametnya lebih kecil, strategi paling oke buat jantan itu seringnya ya, coba buahi sel telur sebanyak mungkin dari betina yang beda-beda. Ini bikin kompetisi antar jantan jadi lebih sengit buat dapetin betina.
lewat berantem atau pamer gitu? Bisa macam-macam. Berantem fisik, pamer keindahan, macam-macam cara. Dan kecenderungannya, jantan jadi kurang selektif dan kurang terlibat ngurus anak dibanding betina. Tujuannya ya maksimalin penyebaran gennya dia. Tapi penting nih, kayaknya di bakteri juga ditekankan ya. Ini kan generalisasi, alam kan penuh pengecualian. Betul sekali. Penting banget buat dicatat. Ini bukan aturan kaku, tapi kecenderungan umum aja. Tapi perbedaan investasi dasar ini nggak sih kerangka yang lumayan lah buat ngerti kenapa kita sering lihat pola umum. Betina lebih milih, jantan lebih kompetitif di dunia hewan. Termasuk ya, primata kayak kita ini. Oke, bukan determinisme biologis ya, tapi tekanan evolusi yang beda. Nah, sekarang kita pindah ke hubungan yang mungkin paling dalam nih, yang agak filosofis juga yang dibahas di bab 8. Hubungan seks sama kematian. Nah, ini dia. Seks dan kematian. Dua kutub kehidupan. Kok bisa nyambung ya dari sudut pandang evolusi? Iya, gimana tuh? Di bab 8 ini ngutip filsuf Arthur Schopenhauer. Dia ngelihat kematian itu kayak, teguran besar buat egoisme kehendak untuk hidup yang ada di tiap individu. Kematian itu, kata dia, cara alam melonggarkan simpul yang diikat oleh tindakan generasi. Biar ngasih ruang buat hidup baru. Dalam dan agak suram ya pandangannya. Jadi ada paradoks dong di sini. Seks bikin hidup baru, tapi organisme yang reproduksinya seksual malah umurnya terbatas. Nggak kayak organisme aseksual yang teorinya bisa abadi terus membelah diri. Persis. Organisme multiseluler kompleks yang reproduksinya seksual itu pada dasarnya milih kematian individu sebagai bagian dari strategi evolusinya. Kematian individu tuh kayaknya harga yang nggak bisa dihindari buat dapat keuntungan jangka panjang dari seks, yaitu tadi variasi genetik dan adaptasi spesies. Harga buat kelangsungan spesies ya, bukan individu. Jadi kita ini mati supaya spesies kita bisa terus hidup dan adaptasi lewat keragaman yang dibikin seks. Itulah inti argumennya. Kematian individu itu secara rutin bersihin panggung, biar generasi baru dengan kombinasi genetik baru bisa muncul dan diuji sama lingkungan. Kalau individu hidup selamanya, nggak ada pergantian generasi yang cepat kan? Iya juga ya. Variasi baru munculnya lebih lambat. Adaptasi jadi terhambat. Jadi kematian individu itu ya bagian penting dari mesin evolusi yang digerakin sama seks. Kita sebagai individu memang fana, tapi lewat siklus seks dan kematian ini, aliran informasi genetik garis keturunan kita itu punya potensi buat terus ngalir dan berubah, mungkin tanpa batas waktu. Jadi kita ini kayak episode singkat aja gitu ya, dalam cerita panjang gen yang terus replikasi diri lewat seks dan pakai kematian individu biar bisa terus maju. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang soal hidup dan mati sih. Bener, kematian itu bukan kegagalan. Dari sudut pandang evolusi spesies, malah komponen penting dari strategi sukses jangka panjang yang pakai reproduksi seksual. Tanpa kematian individu, tekanan seleksi nggak bakal seefektif itu ngebentuk adaptasi. Spesies jadi lebih kaku ngadepin perubahan. Bab 8 ini diakhiri kutipan puisi Aztec yang, wah, nyentuh banget ya. Kayaknya pas banget ngerangkum siklus ini. Bunyinya kira-kira, hanya untuk tidur kita datang, untuk bermimpi. Bohong, itu bohong. Kita datang untuk hidup di bumi. Bagaikan rerumputan, kita menjadi setiap musim semi. Tubuh membuat beberapa bunga dan kemudian layu di suatu tempat. Nangkep banget ya kefanaan kita, tapi juga indahnya siklus hidup, mati, terus lahir lagi lewat generasi berkat seks. Rangkuman yang puitis dan tepat sekali. Jadi, kalau kita saring nih, inti dari bab 8 ini ada beberapa poin kunci ya. Pertama, seks itu bukan sekedar cara berkembang biak alternatif, tapi solusi evolusi yang kuat banget buat ngatasin keterbatasan reproduksi aseksual, terutama soal numpuknya mutasi dan kurangnya variasi. Oke, itu yang pertama. Kedua, keuntungan utama seks itu ya bikin variasi genetik yang nggak ada habisnya. Itu bahan bakar adaptasi spesies jangka panjang, plus kemampuan buat meremajakan garis keturunan DNA. Meremajakan DNA ya? Ketiga, strategi reproduksi seksual ini nyambung banget sama kematian individu. Tapi justru kematian inilah yang bikin keabadian buat garis keturunan genetik lewat seleksi dan adaptasi terus-menerus. Jadi, seks itu intinya mesin adaptasi dan kelangsungan hidup spesies yang jalan lewat siklus hidup dan matinya individu.
Ini bener-bener ngasih lapisan makna yang dalam ya, buat sesuatu yang mungkin kita anggap biasa aja. Nah ini bawa kita ke pemikiran terakhir nih, buat Anda bawa pulang. Mengingat kita manusia ini, kata sumber tadi, terjebak dengan seks, ini kan inti biologi kita. Gimana kalau pemahaman soal akar evolusinya yang dalam ini bisa ngubah cara kita mandang pengalaman kita sendiri? Pertanyaan bagus. Iya kan? Paham soal dorongan dasar buat variasi yang ada di balik seks, hubungannya yang erat sama kematian kita, terus gimana beda investasi awal itu ngebentuk dinamika strategi jantan betina, bisa nggak sih ini ngasih kita perspektif baru yang mungkin lebih kaya atau malah lebih menantang gitu soal seksualitas kita, soal cinta, hubungan, konflik antar jenis kelamin, bahkan soal makna hidup dan akhir hidup kita. Gimana menurut Anda? Pertanyaan yang relevan banget ya. Gimana pengetahuan soal kenapanya secara biologis di balik dorongan dan perilaku kita ini berinteraksi sama bagaimana kita ngalaminnya sebagai makhluk yang sadar, punya budaya, punya emosi. Apakah pemahaman ini malah bikin bebas? Atau justru membatasi? Atau ya cuma nambah kompleksitas aja buat pahamin diri kita? Nah, itu dia bahan renungan yang menarik ya. Gimana biologi purba kita ini bergema di kehidupan modern kita. Oke, itu dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung.